Da'i Arab jauh lebih tinggi akhlak da'i Arab. Dan akhirnya raja mengambil pendakwah Arab untuk jadi penasihat. Dan kebetulan jarak perjalanan mereka dalam dunia ekonomi lebih jauh. Kalau Sami sampai ke India saja, tapi Arab dia sampai ke negara Arab dan sampai ke Eropa. Di pasaran harga barang lebih jauh lebih mahal dibeli oleh Arab banding dengan dibeli oleh Sami. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Arab ini pula berbeda dengan sikap yang diambil oleh penjajah Kristen. Arab datang bersama dengan masyarakat. Mereka duduk di tengah masyarakat dan mereka memakmurkan masyarakat. Jadi kalau kita baca sejarah pendakwah Arab, mereka lah yang membela orang-orang miskin, yang membantu fuqara dan meningkatkan darjat pengetahuan masyarakat. Sehingga pengajian mereka disambut ramai oleh rakyat. Orang ngaji dia bagi makan lagi. Dan itu budaya mereka dari dulu yang dibawa daripada Yaman. Kalau pergi ke Sami diminta doa, bagi duit saja, bagi emas, bagi perak, makan tak bagi. Tapi di orang Arab dia bagi makan. Jadi kedekatan masyarakat kepada orang Arab lebih dekat dengan Sami. Akhirnya orang-orang yang beragama Hindu tinggal Sami dan berpindah kepada agama Islam. Saya kebetulan diberi rezeki oleh Allah di Indonesia duduk dalam jaringan keluarga Arab. Mereka terbagi pada dua. Satu kelompok Arab Ahlul Bait yang berdakwah, yang tempat orang meminta fatwa, minta nasihat, minta doa. Satu lagi kelompok yang bisnis, berniaga. Kalau kita duduk dalam kelompok mereka, pergi ke rumah mereka, rasa-rasa macam negeri Arab. Makan juga suka makan kambing kan. Kemudian wajah-wajah orangnya jauh beda dengan wajah orang-orang Arab, orang-orang Indonesia. Di sisi ini mereka pertahankan kekeluargaan Arab, tapi kedekatan mereka dengan masyarakat itulah menjadi sebab mereka masih dihormati sampai hari ini. Jadi kejayaan mereka dalam dakwah karena punya jiwa yang rendah diri, turun ke tengah masyarakat, mendekati fakir miskin, membela mana yang boleh dibela. Dan ini sebuah kejayaan yang saya rasa itu adalah warisan daripada pendakwah dulu dan jadi pada para wali. Jadi kalau orang hari ini datang ke makam para wali, saya rasa itu adalah karena banyaknya cerita-cerita keajaiban para wali dan akhlak para wali yang disebarluaskan di tengah masyarakat. Hingga walaupun wali-wali itu telah pergi 700 tahun, 800 tahun, 500 tahun yang lalu, sampai hari ini orang masih mengulang ke makam-makam mereka untuk menziarahi. Sedangkan fotonya tak ada, gambarnya tak ada. Walaupun ada setengah-setengah rumah orang ada gambar wali, kononnya ini wali Songo, 9 wali. Itu khayalan melukis saja, tak benar. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah para wali mendakwah orang-orang Jawa, orang-orang Sumatera, orang-orang Kalimantan, maka untuk menyebar luas agama kepada penduduk tempatan, mereka mengusahakan supaya lahir ulama-ulama dari kalangan orang tempatan. Jadi muncullah nama-nama seperti Syekh Daud Fatani di Petani, muncul Syekh Arsyad Al-Banjari di Banjar, muncul berbagai syekh-syekh besar di Jawa, termasuk pendiri Muhammadiyah K. Ahmad Dahlan, pendiri Nahdlatul Ulama, ayah pada Gus Dur. Mereka ini semua mendapat pelajaran di Mekah kepada ulama-ulama di Mekah waktu Wahabi belum muncul. Dan kebetulan masa dulu di Asia Tenggara ini umat kaya karena harga getah mahal, biji timah banyak, hasil bumi tinggi. Sebahagian mereka yang ada harta beli
kota Mekah. Jadi kita boleh lihat sewaktu pembangunan mercuk di kota Mekah sekarang, ketika rumah-rumah ini dibeli, banyak orang-orang di Asia Tenggara ini dapat pembagian harta pusaka daripada pembelian rumah tersebut. Saya sendiri punya keluarga di sana. Waktu saya ke Mekah, saya menginap di rumah keluarga karena mereka sudah beli sekian ratus tahun, diwarisi kepada satu generasi ke generasi yang lain. Jadi rumah-rumah ini merupakan asrama bagi pelajar-pelajar yang datang daripada seluruh Asia Tenggara. Dan bila mereka pulang, mereka lah yang buka pondok-pondok pesantren disebut di Jawa, pondok-pondok di petani di Malaysia, di tanah Melayu ini. Dan inilah yang menjadi bara api yang sentiasa semarak untuk mempertahankan agama. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang dari pondok-pondok ini menjadi pejuang, menjadi mujahid. Tapi kalau mereka kalah, mereka lari balik ke Mekah lagi. Contohnya Syekh Daud Fatani. Dia pernah bertempur dengan kerajaan Siam, kalah, dia lari ke pulau ke Terengganu, dari Terengganu dia berangkat ke Mekah. Jadi dia mengajar di Mekah. Begitu juga Syekh Abdul Samad Palembang yang mengarang kitab Sayyidus Salikin. Tak tahu lah di sini ada mengajar pada kitab Sayyidus Salikin. Syekh Abdul Samad Palembang itu ayahnya mufti Kedah. Ayahnya mufti di Kedah. Dia orang Palembang. Ayahnya orang Palembang. Dia lahir di Mekah, dibesarkan di Mekah. Di waktu dia dah berumur lebih daripada 60 tahun baru dia turun ke Palembang. Dia datang ke Kedah. Sudah berumur 70 tahun lebih dia terlibat dalam memimpin perang dengan Thailand, dengan Siam. Tapi sejarah mengatakan tak tahu di mana kubur. Mungkin dia telah mati di petani. Tapi menurut sejak ayah saya mengatakan dia dikuburkan di Gunung Jerai. Kitab yang dia tinggal luar biasa. Dia adalah orang yang awal menterjemah Ihya Ulumuddin yang dia namakan Sayyidus Salikin. Banyak lagi tokoh-tokoh besar yang menulis kitab, yang kebanyakan mereka adalah orang Jawi. Bahasa dulu dia pakai bahasa orang Jawi. Artinya ini bukan orang Jawa, ini bukan keturunan para wali. Mereka diasuh untuk menjadi ulama, menjadi penghubung antara Ahlul Bait keturunan Rasulullah dengan masyarakat. Para jemaah dirahmati Allah, kadang-kadang kuatnya pengaruh Ahlul Bait di sebuah negeri. Undang-undang dan pelembagaan negeri itu dirubah menjadi undang-undang Islam. Contohnya di Kedah. Dalam undang-undang negeri Kedah, menteri besarnya hendaklah daripada Sayyid. Dalam undang-undang negeri Kedah, menteri besarnya hendaklah Sayyid. Akhir sekali lah baru berganti dengan Osman Rauf. Ya. Sebelum itu semua Sayyid. Tak dibagi pada orang lain. Begitulah kedekatan antara sultan-sultan dulu dengan Ahlul Bait. Begitu juga di setengah-setengah tempat di Sambas misalnya, ataupun di Riau. Sejarah sampai hari ini tidak menyebut siapa ayah Soekarno. Tapi dari satu golongan ahli yang dekat dengan Ahlul Bait mengatakan Soekarno itu ayahnya adalah Sultan di Pekanbaru, di Riau, yang ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Bali. Waktu dalam penjara dia dibagi pada dia seorang perempuan yang kemudian hamil. Dari perempuan itu lahir Soekarno. Sebab itu Soekarno memilih bahasa Melayu untuk menjadi bahasa Indonesia, sedangkan dia orang Jawa, maknya orang Bali. Saya dapat fakta ini daripada keluarga Syekh Rokan, Syekh Abdul Wahab Rokan. Karena Syekh Abdul Wahab Rokan ini adalah merupakan perancang di belakang Sultan Syarif Qasim yang memberontak terhadap Belanda di Pekanbaru, dan dia ditangkap dan ditembak mati di di Bali. Jadi rupanya pendakwah-pendakwah ini bukan hanya dakwah
dai, para ulama yang belajar di Mekah pulang jadi panglima perang, seperti Syekh Yusuf Tajul Khalwati. Dia dari anak Raja Goa, kemudian pindah belajar di Jawa ke Aceh, kemudian belajar di Mekah. Di Mekah dia berguru kepada Syekh Saman, Tariqat Samaniyah, yang menjaga makam di Madinah. Dia belajar kepada Syekh Saman. Di Mekah dia belajar kepada orang lain. Syekh Saman mewariskan kepadanya Tariqat Samaniyah, dan dia pulang ke Indonesia jadi mufti di kerajaan Sulawesi. Karena berbeda pendapat dengan raja, dia pindah ke Jawa jadi mufti di Jawa Barat, bertempur melawan Belanda. Akhirnya Belanda tangkap, buang ke Ceylon. Dari Ceylon, setiap orang pulang daripada Mekah, dia pesan satu orang Belanda bunuh ya. Dia sampai ke Jawa, dia akan tikam satu orang Belanda. Akhirnya Belanda mencari di mana semangat orang Jawa. Jawa ini penakut, tapi balik Mekah menjadi berani. Oh, rupanya ada tengku di sana, di Ceylon. Akhirnya Syekh Yusuf Tajul Khalwati dengan 49 orang pengikutnya dibuang ke Cape Town, dan makamnya ada di sana. Jadi orang boleh ziarah makamnya di sana, termasuk orang yang disanjung oleh Nelson Mandela. Dia menyebut dalam banyak ucapannya tentang kehebatan Syekh Yusuf Tajul Khalwati. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya mau cerita satu kisah pelik. Kisah aneh, masuk akal, tak masuk akal pun tak apa. Saya berguru kepada Profesor Mukhtar Lentang. Profesor Mukhtar Lentang ini dulu belajar di Pulau Pinang. Dia orang Batak Mandailing, Sumatera. Kemudian dia belajar di Mesir. Dia menjadi guru bahasa Arab kepada orang Arab. Dia pulang ke Indonesia karena jiwa Islamnya kuat. Dia bergabung dengan Qahar Muzakkar, yang dulu Qahar Muzakkar ini pengawal pribadi Soekarno, memberontak di Sulawesi, dan dia kena tangkap di medan perang. Soekarno mau dia dihukum gantung, tapi orang Batak sama orang Batak ada perasaan kekeluargaan itu tinggi. Kebetulan Ketua Hakim Negara Indonesia waktu itu orang Batak, Kristen. Dia nasihatkan Soekarno, jangan bunuh itu orang tua, sebab kalau kita bunuh goyang Indonesia, pengaruhnya besar. Soekarno percaya. Akhirnya 5 tahun Mukhtar Lentang di penjara, dia dikeluarkan. Setelah keluar, dia datang ke Malaysia menjadi penasihat kepada Tun Rahman Yaakob. Waktu itu Datuk Rahman Yaakob yang pernah menjadi Menteri Pelajaran Malaysia. Selepas itulah kita lihat ada 4.000 orang guru-guru matematik dan fizik dari Indonesia masuk ke sini atas advice daripada Profesor Mukhtar Lentang, yang kebanyakan guru itu boleh baca khutbah dan boleh mengajar agama. Mukhtar Lentang juga yang membawa Nasrul Haq ke Malaysia. Dan satu masa Mukhtar Lentang menceritakan kepada saya, ada satu masa ada seorang yang mengambil master di Azhar, khusus pada bidang ilmu ghaib, alam ghaib. Akhirnya untuk mendalami ilmu dia datang ke India. Orang India berkata di Indonesia. Dia cari di Indonesia. Akhirnya ada orang berkata cari ke Malaysia. Orangnya nama Mukhtar Lentang. Jadi dia temui Mukhtar Lentang. Mukhtar Lentang tanya, apa yang anda mau? Saya mau safar rohani. Artinya ruh itu orang itu boleh keluar dan pergi, sedangkan dia duduk di sini diam-diam saja. Nah, kalau kita tengok macam orang menurut lah, kan? Nah, tapi ini bukan menurut, safar rohani, ruhnya pergi. Jadi Mukhtar Lentang ada ilmunya, dan saya dapat bacaan-bacaannya, dan saya jumpa dalam kitab rupanya. Jadi beliau ini disuruh tidur dan dibaca ayat, dan orangnya tidur. Kira-kira 45 menit dia dibangunkan sekolah.